Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Baik, kembali lagi bersama saya Muhammad Khairul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses dan interaksi sosial di era media baru. Apa itu media baru? Media baru merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan konvergensi antara teknologi komunikasi digital yang terkomputerisasi dan terhubung ke jaringan. Media baru selalu dikaitkan dengan segala macam barang yang terkait dengan internet, teknologi, gambar maupun suara yang terhubung dalam media artifisial. Terry Flew dalam bukunya New Media 4 Edition menjelaskan bahwa media baru setidaknya dapat dilihat dari kombinasi dari 3 faktor yang menjadi penciri utama, yaitu yang pertama, komputer atau media digital dan teknologi informasi, dan yang kedua komunikasi, relasi sosial, alat teknologi dan praktik komunikasi, dan yang ketiga konten atau media dan informasi. Adapun ciri utama dari media baru yaitu yang pertama, ada saling keterhubungan atau interkonektivitas. Yang kedua, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai pengirim maupun penerima pesan. Yang ketiga, interaktivitasnya. Yang keempat, kegunaan yang beragam sebagai akses yang terbuka. Dan yang terakhir, yang kelima, sifatnya yang ada di mana-mana. Adapun jenis-jenis media baru yang paling populer pada saat ini adalah blog, Facebook, Twitter, Instagram, Google+, TikTok, dan masih banyak lainnya. Media komunikasi di atas merupakan alat teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di abad ini. Teknologi komunikasi seperti ini, alat-alat teknologi komunikasi seperti handphone, smartphone, iPhone, iPad, semua berkaitan dengan akses internet atau media komunikasi berbentuk aplikasi sebagai saluran komunikasi masyarakat. Selanjutnya, proses komunikasi masyarakat dan masyarakat maya. Proses-proses sosial dan interaksi sosial. Proses komunikasi dalam masyarakat nyata atau ruang nyata merupakan interaksi yang tidak terpisah secara fisik dan tanpa perantara alat teknologi. Artinya, komunikasi tersebut secara inderawi dapat dirasakan sebagai sebuah kehidupan nyata, di mana hubungan-hubungan sosial sesama anggota masyarakat dibangun melalui penginderaan. Pada konteks ini, individu atau masyarakat membangun interaksi maupun komunikasi secara langsung, yaitu para komunikasi tatap muka baik antar individu dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok dengan masyarakat tanpa piranti media telematika. Bedanya dengan masyarakat maya, proses komunikasi yang terjadi di ranah ini memungkinkan unsur-unsur kebudayaan, norma sosial, kondisi situasional, tatanan psikologi, sikap mental, konteks tradisi kultural maupun pengaruh ritual, semuanya berproses dan turut menentukan proses-proses komunikasi. Proses dan interaksi sosial ini dapat diamati pada hal-hal berikut. Yang pertama, interaksi dan komunikasi seringkali dilakukan dengan cara chatting, video call, maupun teleponan. Yang kedua, hubungan-hubungan yang berkaitan bisnis maupun pekerjaan menggunakan alat komunikasi mutakhir seperti
email, website, bahkan provider. Dan yang ketiga, ruang-ruang publik diisi dengan relasi dan komunikasi yang bersifat artifisial atau virtual. Komunikasi kelompok masyarakat maya. Proses komunikasi masyarakat maya pada dasarnya komunikasi yang menggunakan saluran media. Dalam proses ini, alat telematika menjadi tumpuan dasarnya di mana mereka saling terkoneksi lewat perantara jaringan komputer dan internet. Konsep maya di sini adalah merujuk pada hubungan sosial individu, kelompok maupun masyarakat yang tercipta di dalam ruang-ruang yang lebih luas yang mencakup di dalamnya ruang-ruang televisi, film, dan media komunikasi publik mutakhir lainnya. Perkembangan media baru telah menciptakan sebuah dunia realitas yang di dalamnya masyarakat memungkinkan saling ngobrol dan berkenalan hingga berkelompok dalam ruang-ruang artifisial seperti grup WhatsApp, Facebook, Line, dan lain sebagainya. Interaksi online atau dunia maya akan dan sedang menggantikan interaksi sosial tatap muka. Dan selanjutnya, media baru dan modal sosial dari hubungan asosiatif hingga disosiatif. Modal sosial dalam bermedia sosial. Modal sosial berbentuk solidaritas yang memungkinkan individu menjalin hubungan sosial terus-menerus yang dapat dimanfaatkan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Modal sosial lazim membentuk relasi sosial antar individu atau kelompok yang membentuk jejaring sosial yang diikat oleh hubungan pertemanan, kekeluargaan, dan melembagakan hubungan tatap muka. Dalam bentuk hubungan semacam ini, tumbuh kepercayaan dan komitmen pertemanan yang memperkuat jalinan hubungan sosial untuk mencapai tujuan utamanya. Kecanggihan teknologi komunikasi mutakhir menciptakan ruang-ruang relasi baru yang di dalamnya hampir setiap aktivitas dan relasi sosial individu melakukan kontak dalam sosial dan komunikasi melalui media sosial. Dalam kondisi ini, media sosial telah menjadi perantara terciptanya apa yang disebut Putnam sebagai bonding sosial capital, dan ikatan sosial di antara individu semakin intim dan menguat seperti anggota keluarga masyarakat lokal dan masyarakat etnis. Hubungan asosiatif dan disosiatif di era media baru. Proses interaksi sosial di kehidupan sosial dibedakan dalam dua bentuk, yakni sosiatif dan disosiatif. Yang dimaksud asosiatif adalah bentuk interaksi yang terjadi saling pengertian dan kerjasama timbal balik antar individu atau kelompok, di mana proses ini menghasilkan pencapaian bersama. Sebaliknya, disosiatif adalah lawan kata dari asosiatif. Proses-proses yang asosiatif. Yang pertama, kerjasama. Secara sederhana, kerjasama dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan secara bersama dan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk-bentuk kerjasama seperti gotong royong atau saling membantu, koalisi, atau kombinasi antara dua organisasi, hingga bargaining atau perjanjian pertukaran barang dan jasa dapat dilakukan via media sosial. Yang kedua, akomodasi. Hal utama yang dibutuhkan dalam akomodasi adalah bagaimana interaksi maupun komunikasi antara orang perorangan atau kelompok-kelompok saling mengatasi gesekan-gesekan sosial. Artinya individu atau kelompok yang pada mulanya saling
bertentangan karena perbedaan, melakukan penyesuaian diri untuk mencapai harmoni. Proses disosiatif. Yang pertama, persaingan. Persaingan merupakan proses sosial di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia yang terlibat dalam proses tersebut saling berebut untuk mencapai keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada masa tertentu menjadi pusat perhatian publik atau khalayak tanpa menggunakan ancaman atau kekerasan. Dan yang kedua, kontravensi. Kontravensi pada hakikatnya merupakan suatu proses sosial yang berada antara persaingan dan pertentangan atau berkaitan atau pertikaian. Bentuk-bentuk kontravensi yang bisa kita lihat dari saat ini, terutama di media sosial, adalah menyangkal pertanyaan orang lain, memaki-maki orang lain, mencerca, memfitnah, penghasutan, penyebaran isu-isu, dan lain sebagainya. Kontravensi biasanya dilakukan oleh pengguna media sosial karena dilatari dengan kebencian maupun tidak sampai pada pertikaian secara langsung. Dan yang ketiga, pertentangan atau konflik. Konflik adalah proses sosial di mana masing-masing pihak yang berinteraksi dan berkomunikasi berusaha untuk saling menghancurkan, menjatuhkan, hingga menyingkirkan satu sama lain. Kontradiksi yang terjadi di antara individu menimbulkan benturan-benturan sosial antara individu maupun kelompok. Baik, itulah yang sempat saya bahas tentang proses dan interaksi sosial di era media baru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan selamat berpuasa. Semoga puasanya lancar terus. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.